Asisten Perdana Menteri India memanggil Inspektur Vishwarat ke New Delhi. Stasiun kereta New Delhi, ia dijemput oleh seorang polisi lalu langsung menuju ke kantor Perdana Menteri India. Di sana, ia diperkenalkan pada 3 orang yang berasal dari kepolisian pusat. Saat diberitahu jika ia diminta untuk menceritakan mengenai Tiger Nageswara Rao atau biasa dipanggil Nagi, karena banyak kasus yang melibatkannya namun tidak terselesaikan. Vishwarat terkejut dan mulai bercerita dari Tiger kecil. It was more like a room. Marne se pehle, lootne se pehle. Desa yang menjadi tempat tinggal Tiger bernama Desa Seturparan yang dikuasai oleh juragan tanah yang sangat kejam bernama Yelamanda. Jika tertangkap mencuri miliknya, maka akan mendapatkan hukuman yang sangat kejam, bahkan hingga meregang nyawa. Hal ini disaksikan langsung oleh Tiger saat ia bersama ayahnya datang untuk meminta keringanan pajak, karena mereka daerah yang mengalami kekeringan, namun mereka tidak mendapatkan hasil dengan menemui Yelamanda. Pada malam harinya, Tiger, ayahnya dan Yari sahabat Tiger pergi menuju rumah Yelamanda untuk mencuri. Mereka masuk setelah melubangi tembok rumah setelah melihat tikus keluar lewat celah kecil. Hal itu kemudian menandakan jika temboknya tidaklah kuat. Yari menunggu di luar untuk melihat situasi, sedangkan Tiger dan ayahnya masuk untuk mengambil beberapa bahan makanan. Bukan perhiasan yang mereka ambil, hanya bahan makanan. Saat Tiger sudah keluar, kini giliran ayahnya yang akan keluar, namun naas. Salah satu anak buah Tiger terbangun dan memegang kaki ayah Tiger, sehingga ia tidak bisa keluar. Semakin banyak orang yang berdatangan, terjadilah tarik-menarik hingga akhirnya atas perintah ayahnya Tiger memenggal kepala ayahnya. Karena ia teringat bagaimana kejamnya Yelamanda ketika menghukum seseorang yang ketahuan mencuri di tempatnya. Tak ingin ayahnya merasakan itu, akhirnya ia menyetujui keinginan ayahnya, yaitu memenggal kepalanya. Kemudian Tiger dan Yari bertemu dengan Gajal Prasad yang saat itu sedang bercerita kepada anak-anak dan penduduk sekitar, lalu melakukan game dengan memasukkan uang ke dalam kuali yang panas. Siapa saja yang bisa mengambil uang ini dari kuali, uang ini akan menjadi miliknya. Tiger menghampiri mereka lalu langsung memasukkan air ke dalam kuali dan mengambil uang tersebut. Gajala kagum dengan bagaimana cepatnya Tiger berpikir. Akhirnya Gajala menerima Tiger dan Yari sebagai muridnya dan melatih fisik mereka hingga menjadi sangatlah kuat. Beberapa tahun kemudian di sebuah gudang terjadi pertemuan beberapa orang yang berpengaruh untuk memperebutkan siapa yang akan melakukan pencurian di stasiun kereta Guntur. Yelamanda sebagai ketua perkumpulan itu, mereka berkumpul untuk melakukan lelang. Jika berhasil mencuri, maka mereka juga harus membaginya pada Yelamanda. Hingga Tiger mengatakan jika ia yang akan mengambil pekerjaan itu. Bol diya na, kal sham tak mal ke sath aunga. Mendengar itu, Kasih membuat taruhan jika ia bisa membawa barang curian yang diinginkan. Maka apa yang diinginkan Tiger akan dipenuhi. Mereka pun menertawakan Tiger. Pelabuhan Bandaru, rencana pun dijalankan. Tiger memerintahkan anak buahnya untuk membakar gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dicari. Setelah itu, Tiger dan teman-temannya menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api. Ia kemudian melihat kotak-kotak yang sesuai dengan yang disebutkan. Dan saat kotak itu hancur karena tendangan Tiger, emas kemudian berserakan di lantai. Mereka berhasil menjalankan misinya di gudang yang menjadi tempat pertemuan. Yelamanda mengatakan pada orang yang menerima tawaran Tiger bahwa mereka tidak akan datang. Namun Yelamanda terkejut saat Tiger datang dengan teman-temannya dan membawa beberapa buah karung yang saat dibuka ternyata isinya adalah emas. Ternyata Tiger hanya meminta kursi. Itu adalah kursi yang ia lihat digunakan Yelamanda saat berbicara dengan sang ayah. Sejak saat itu Tiger terus meluaskan pengaruhnya dan menjadi pencuri yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Tiger tidak sembarangan mencuri. Ia mencuri dari orang-orang yang memang melakukan kecurangan atau kejahatan pada masyarakat kecil, dan juga mencuri dari pemerintah. Mencuri bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi hasil curiannya dibagikan kembali ke warga yang membutuhkan, khususnya desa Setuartupuram. Malam hari di desa Setuartupuram, Tiger, Gajala, dan teman-teman mereka sedang makan malam bersama istri dan anak mereka. Tiger berencana akan membeli senjata. Mereka akan bertransaksi di atas kereta menuju Madras dan akan mencuri di pelabuhan Madras yang dikuasai oleh penjahat juga.
Di atas kereta, Tiger kemudian bertemu dengan orang yang akan menjual senjata. Saat transaksi sedang berlangsung, seorang gadis cantik yang bernama Sarah akan melewati pembatas gerbong yang kemudian ditahan oleh teman-temannya Tiger. Namun gadis itu tetap melewati mereka. Keberaniannya menarik perhatian Tiger. Tiger mengajaknya berkenalan, namun tidak dihiraukan oleh Sarah karena menganggap Tiger adalah pria hidung belang yang suka mempermainkan para gadis. Tiger dan teman-temannya datang ke kampus di mana adik-adik angkatnya berkuliah. Mereka semua berasal dari Setuartu Puram. Ternyata selain bertemu dengan adik-adiknya, Tiger juga ingin melihat Sarah yang ia tahu berkuliah di tempat yang sama. Bahkan salah seorang adiknya mengatakan jika mereka satu kelas dan namanya Sarah. Tiger menghampiri Sarah lalu menyerahkan uang yang cukup banyak dan mengatakan akan datang melamar Sarah. Tentu saja ini kemudian membuat Sarah marah lalu menampar Tiger. Tetapi Tiger sama sekali tidak tersinggung, malah semakin tertarik dan tertantang untuk mendapatkan Sarah. Di rumah Sarah, ternyata orang tua Sarah memiliki hutang pada Yelamanda dan belum sanggup membayarnya. Ayah Sarah meminta waktu kepada Kasih yang saat itu datang menagih hutang. Namun Kasih tertarik pada Sarah dan akan membawa Sarah pergi sebagai jaminan. Namun tiba-tiba saja Tiger datang dan mengancam dengan pistol akan membunuh Kasih. Kasih yang emosi hendak melawan, tetapi dicegah oleh orang kepercayaan Yelamanda. Hey, Kasih! Tiger mengatakan jika Setuartu Puram bukanlah milik Yelamanda, Setuartu Puram adalah milik warga Setuartu Puram. Lalu Tiger menembakkan pistolnya ke udara yang akhirnya membuat mereka semua pergi dari sana. Sejak saat itu hubungan Sarah dan Tiger semakin membaik. Mereka semakin dekat hingga saat Tiger sedang mematangkan rencana pencurian di atas kapal sebelum berangkat, Sarah datang dengan wajah sedihnya. Saat ditanya, Sarah tidak menjawab, tetapi temannya mengatakan jika Sarah hamil. Dan Sarah mengatakan agar Tiger tidak pergi karena ia merasa khawatir. Semua sudah direncanakan dan semua akan dilaksanakan sebentar lagi, tidak bisa dibatalkan. Tiger tetap akan pergi, ini akan menimbulkan kekecewaan pada Sarah. Sarah meminta untuk bertemu di stasiun pada malam hari. Sarah kemudian berencana akan pergi meninggalkan keluarganya dengan Tiger. Sarah akan menunggu di stasiun. Malam harinya rencana dijalankan. Mereka pergi ke pelabuhan dan memasuki kapal yang sedang menunggu giliran untuk bersandar dan bongkar barang. Berdasarkan informasi dari orang yang mereka tangkap, mereka kemudian membuka kontainer yang membawa barang yang mereka cari. Setelah menemukan, Tiger memindahkan simbol yang digunakan sebagai penanda kota yang berisi barang ke kotak yang berisi ikan asli. Saat akan membawa kotak ikan dengan menggunakan mobil, mereka baru menyadari jika dua anggotanya tidak ada. Tiger kembali dan menemukan jika anggota timnya menjadi tahanan pemilik kotak ikan. Selanjutnya, perkelahian pun tak dapat dihindari. Satu persatu Tiger mengalahkan anak buah pemilik kotak ikan, termasuk pemilik kotaknya. Mereka semua pergi menggunakan mobil. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh polisi dan saat itu Tiger turun, berlari masuk ke dalam kebun tebu untuk bisa sampai di stasiun tempat ia berjanji dengan Sarah. Bertepatan dengan datangnya kereta api, Tiger juga sampai bertemu dengan Sarah. Sarah sudah membawa kalung sebagai pengikat pernikahan mereka. Namun, saat mereka akan naik kereta api, Kasih turun bersama polisi dan mengatakan jika Sarah bekerja sama dengannya karena Kasih mengancam keluarganya. Hutang keluarganya akan lunas jika Sarah membantunya. Saat polisi akan membawa Tiger, Sarah mundur dan bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta yang lewat. Tiger shock melihat keadaan Sarah, begitu pula orang tua Sarah yang datang ke sana. Tiger pun kemudian dipenjara. Flashback. Saat ini asisten pribadi Perdana Menteri India mendapatkan surat kaleng yang isinya Tiger akan melakukan pencurian di kantor dinas Perdana Menteri India. Mereka semua pergi ke kantor Perdana Menteri India dan melakukan pengamanan yang sangat ketat. Namun Tiger adalah pencuri yang sangat cerdas. Dia dengan lenggang dapat masuk ke dalam gedung di mana Perdana Menteri India berada. Bahkan ia menyamar menjadi Perdana Menteri India saat asisten Perdana Menteri India memastikan jika Perdana Menteri India lah yang berada di dalam ruangan. Asisten Perdana Menteri India kemudian memerintahkan iring-iringan Perdana Menteri India yang sedang melaju meninggalkan kantor untuk berhenti. Dan ia melihat sendiri siapa yang ada di dalam mobil. Memang benar-benar asli Perdana Menteri India.
Lalu siapa yang tadi ada di dalam ruangan? Ternyata itu adalah Tiger yang menyamar. Tidak ada barang-barang yang berharga yang hilang. Tiger hanya mengambil sapu tangan Perdana Menteri India yang tertinggal. Ini semua dilakukan untuk bersenang-senang. Saat asisten Perdana Menteri India dan Viswanath kembali ke dalam gedung, asisten Perdana Menteri India marah karena sudah terkecoh oleh Tiger. Asisten Perdana Menteri India mengatakan jika mereka akan menangkap Tiger. Namun Perdana Menteri India berpikir lain. Ia merasa jika ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Tiger mengenai kesulitan yang dialami oleh warga Setuartupuram. आपका टाइगर नागेश्वर राव Setuartupuram. Polisi sedang melakukan pendataan terhadap warga Setuartupuram. Salah satu warganya tidak ada saat diabsen. Kemudian orang tua dari pemuda itu mengatakan jika anaknya sedang tidak berada di desa, ia pergi untuk bekerja. Namun dari balik mobil pemuda itu digiring dengan tangan terikat. Kalputaset yang pernah tersinggungan dengan Tiger menembak tanpa ampun pemuda tersebut di depan warga Setuartupuram. Peristiwa itu kemudian disaksikan oleh asisten Perdana Menteri India. Ia datang dan menyamar dan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Gajala mengajak asisten Perdana Menteri India ke rumahnya dan memberi makan seadanya. Asisten yang melihat keluarga yang berduka karena anaknya tewas di tangan Kalputaset yang kejam. Asisten mulai mencari informasi dengan bertanya mengenai keadaan di desa ini. Gajala kemudian mulai bercerita. Tiger kembali ke desa Setuartupuram dengan menumpang mobil polisi yang di dalamnya ada seorang anak kecil. Saat di kantor polisi, anak tersebut mendapat siksaan dari polisi yang membawanya. Karena anak ini ia mendapatkan masalah dari pimpinan yang mengira anak itu adalah pencuri. Anak tersebut dikembalikan ke Setuartupuram dalam keadaan tidak sadarkan diri. Polisi kembali akan mengambil orang dari Setuartupuram untuk dibawa ke kantor polisi. Namun mereka yang ditunjuk melakukan perlawanan dan melarikan diri. Terjadilah saling kejar hingga Tiger datang dan mengalahkan polisi yang arogan tersebut. Memukul dengan tanaman kaktus, pelepah kelapa dan juga terakhir menggunakan ban karet sepeda. Polisi pun pergi meninggalkan Setuartupuram tanpa membawa mobilnya. Keesokan harinya, Tiger membawa anak-anak dari desa untuk belajar di sekolah yang tidak terlalu jauh dari desa. Mereka disambut oleh kepala sekolah sekaligus pengajar di sana. Kepala sekolah mengatakan jika fasilitas di sekolah ini kurang memadai. Tiger dan anak-anak tidak masalah dengan hal tersebut. Bagi mereka, bisa belajar merupakan suatu anugerah. Mereka akan giat belajar. Mereka begitu bahagia dapat bersekolah. Beberapa tahun kemudian, anak-anak sudah mulai masuk ke perguruan tinggi negeri. Mereka kuliah di atas biaya dari Tiger. Tiger juga membayar biaya asrama untuk mereka. Salah satu dari mereka adalah teman Sarah. Hingga satu saat Tiger mendengar berita jika salah satu adik angkatnya terkena masalah karena menulis selebaran yang menjatuhkan Yelamanda. Tanpa bertanya dan mencari tahu, ia kemudian memukuli adik angkatnya itu. Namun ia dibela oleh teman-temannya yang lain karena mereka semua sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan Yelamanda. Mereka juga ingin membantu membuat kehidupan desa jauh lebih baik. Yelamanda menangkap beberapa mahasiswa yang menulis artikel mengenai Yelamanda. Yelamanda memerintahkan Kasih untuk menyelesaikan masalah ini. Kasih yang dengan kejam menyiksa satu persatu adik perempuan mereka dengan menelanjanginya dan juga melukai tubuhnya. Kasih memaksa mereka mengatakan apa yang mereka tahu mengenai emas yang hilang. Saat satu di antara mereka akan memberitahu, adik perempuan mereka melarang dan lebih memilih bunuh diri dengan melompat dan tergantung dengan rantai di lehernya. Hanya tersisa satu orang pemuda. Asisten Yelamanda memberikan obat yang bisa membuat seseorang mengatakan apa yang ingin diketahui. Ternyata emas itu dikubur di bawah rel kereta. Setelah Kasih mendapatkan informasi, kemudian Kasih mengikat satu-satunya pemuda yang selamat di rel kereta. Mendengar cerita ini kemudian membuat Tiger marah dan merencanakan sesuatu untuk melarikan diri dari penjara. Sudah cukup ia bersembunyi dari dunia luar semenjak kematian tragis Sarah. Mendatangi markas Yelamanda, ia kemudian hanya menemukan Kasih dan anak buahnya. Terakhir, Kasih, Tiger bunuh dengan memenggal kepalanya, memotong tangan dan kakinya. Tiger kembali ke desa bersama dengan timnya. Kedatangan mereka disambut sukacita warga desa. Cerita Gajala kemudian berakhir. Masa sekarang, di sebuah rumah, Mani berlari ketika ia mendapatkan kabar jika Tiger berada di rumahnya.
Mani tertarik pada Tiger. Banyak hal yang dilakukan Mani untuk menarik perhatian Tiger, namun tidak ditanggapi oleh Tiger. Ia masih merasa bersalah terhadap kejadian yang menimpa Sarah. Pesta pertunangan pun kemudian digelar. Bahkan di hari pertunangannya pun Tiger pergi ke desa Setuartupuram untuk membantu warga di sana, karena Yelamanda datang dan memaksa warga desa untuk menandatangani berkas pengalihan tanah. Sampai seorang ibu datang bersujud di kaki Yelamanda, namun perlakuan kasar yang diterimanya. Tiger yang datang bersama teman-temannya. Yelamanda menghina orang-orang di desa Setuartupuram. Tiba-tiba saja ada seorang anak kecil melempar bom yang membuat beberapa benda hancur, dan wanita yang tadi bersimpu di kaki Yelamanda tiba-tiba saja melemparkan sesuatu hingga membuat Yelamanda dan beberapa orang polisi menjadi hitam. Tiger mengatakan, jika sekarang kalian lebih kotor daripada warga desa. Muncullah seseorang yang membawa 2 ekor keledai dan membawa sejumlah uang untuk menebus semua hutang-hutang warga. Tiger kemudian mengancam akan melakukan hal yang sama seperti yang Kasih alami jika Yelamanda tetap mengganggu warga desa. Hal ini kemudian disambut sukacita oleh mereka. Tiba-tiba saat pesta pernikahan yang diimpikan Mani tidak terwujud karena Tiger masih saja bersikap dingin. Setelah beberapa bulan menjadi suami istri, mereka cukup ada perkembangan di mana Tiger sudah mulai mengajak Mani untuk berbicara. Tiger menghadiri sidang dengan Yari sebagai saksinya. Namun sebelum masuk di depan pengadilan, Tiger kemudian memukul Kalkutaset yang sedang berusaha melecehkan seorang wanita bernama Jaya Fani yang merupakan pacar dari Jaya Rao, teman Tiger. Tiger kemudian memukul Kalkutaset di bagian matanya hingga ia mengalami kebutaan permanen. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dendam pada Tiger. Hemalatan dan Yari datang menemui Tiger di tengah hutan tempat persembunyiannya dan mengatakan jika sebaik-baiknya Tiger menyerahkan diri dan menjalani proses persidangan. Tiger mengatakan jika ia tidak percaya dengan pengadilan dan polisi yang ada di negeri ini karena mereka semuanya korup. Tiger melakukan semua untuk memperbaiki keadaan warga masyarakatnya. Setelah itu Tiger menitipkan Mani kepada Hemalatan untuk membantunya ketika akan melahirkan, karena Tiger tidak akan ada di sana mendampingi. Banyak perubahan yang terjadi atas bantuan dari Hemalatan dan juga uang dari Tiger, seperti listrik, kotak pos, dan bantuan kebutuhan bahan pokok. Warga desa pun kemudian diberi pelatihan agar mereka memiliki kemampuan untuk membuat usaha sendiri. Desa Setuartupuram kini selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Polisi masih belum bisa menemukan Tiger dan terus mengejarnya, menyusun tim dan rencana dengan menghabisi teman-teman Tiger satu persatu. Beberapa bulan kemudian, istri Tiger yang selama ini disembunyikan di dalam sumur kering akan melahirkan. Warga desa memanggil Gajala untuk mengambil tindakan. Akhirnya mereka mulai mengeluarkan Mani dari dalam sumur. Namun saat itu juga polisi yang memiliki dendam pada Tiger datang dan menahan semua warga desa agar tidak membantu proses persalinan istri Tiger. Hingga Hemalatan, 86 seorang pekerja sosial datang dengan beberapa perawat yang akan menolong. Lagi-lagi dihalangi oleh polisi, bahkan Kalkutaset menodongkan pistol ke kepala Hemalatan dengan berani. Hemalatan mengatakan jika ia akan tetap menolong walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Karena itu adalah tugasnya. Mani melahirkan bayi kembar laki-laki dan wanita. Asisten Perdana Menteri India pamit untuk pergi pada Gajala. Ia kemudian kembali ke New Delhi. Tiger menangkap tangan kanan Yemalanda dan menyiksanya untuk mengetahui apa saja rencana dan di mana Yemalanda berada. Bersamaan dengan itu, Mani datang ke tengah hutan menemui Tiger. Ia sangat senang karena dapat melihat anak dan dapat menggendongnya walaupun hanya sebentar. Karena Mani datang untuk membujuk Tiger agar mau menyerahkan diri kepada polisi. Hal ini ditolak oleh Tiger karena Tiger harus membalaskan kematian teman-temannya. Semua pemimpin polisi yang ada di Setuartupuram sudah dibeli oleh Yelamanda. Mani kembali ke desa hanya dengan kedua anaknya. Hemalatan menatap Mani, hanya mendapat gelengan dari Mani. Komisaris polisi yang ikut datang juga mengatakan jika Tiger tidak memikirkan keluarganya, hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Mani mengatakan jika ia memberitahu di mana Tiger, apakah kalian akan menahannya tanpa melukainya? Komisaris polisi mengatakan jika Tiger hanya akan diadili di pengadilan, tidak akan dilukai. Yari sudah melarang Mani untuk mengatakannya. Namun Mani terbujuk dengan perkataan komisaris polisi. Akhirnya tempat persembunyian Tiger diketahui oleh polisi. Perburuan Tiger pun kemudian dimulai. Kalkutaset mengejarnya masuk ke tengah hutan. Saling tembak dan kejar-kejaran pun kemudian terjadi.
Mereka berlari meninggalkan hutan dan bersembunyi di hutan bakau yang rindang. Hingga akhirnya Tiger pun kemudian tertembak, namun ia masih dapat bertahan. Serangan terakhir Tiger sebelum pergi adalah meledakkan bom dan pergi dengan mobil yang menjemputnya. Ternyata yang menjemputnya adalah orang yang ia temui di gudang pelelangan. Tiger menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Ia kemudian meminta untuk dibawa ke markasnya, yaitu di sebuah terowongan. Tiger yang berada di terowongan sudah mulai tidak sadarkan diri. Ternyata Jaya Rao melihat Tiger yang sudah tidak berdaya dan pergi untuk memberitahu polisi. Sedangkan Jaya Fani mengikat Tiger. Ada seseorang yang masuk ke dalam terowongan dan mengira itu adalah Jaya. Tetapi itu adalah Kalkutaset yang pernah dilecehkannya. Melihat itu Jaya Fani menangis histeris dan berusaha menghalangi Tiger yang akan dibawa pergi. Saat itu Jaya Rao masuk dengan banyak uang di tangannya. Jaya Rao mengkhianati Tiger. Jaya Fani yang kecewa atas pengkhianatan Jaya Rao lalu menusuk Jaya Rao hingga ia kemudian meninggal. Sementara itu di desa, Gajala yang tidak ikut perkumpulan merasa heran dengan diamnya mereka semua. Hingga salah seorang dari mereka mengatakan jika Mani memberitahu keberadaan Tiger pada polisi. Gajala sungguh kecewa dengan sikap Mani yang tidak dapat memahami jalan pikiran Tiger. Semua yang Tiger lakukan adalah untuk kita semua warga desa. Ia selalu menyerahkan uang hasil rampokannya untuk warga, membantu anak-anak desanya untuk memperoleh pendidikan yang layak, bahkan hingga membiayai mereka sampai kuliah dan menanggung segala kebutuhan mereka. अम्मा कालची देने से चिट बल्कि उसके खून से बनाई गई। Saat mereka bersedih, Jaya Fani datang, berteriak mengatakan jika Tiger dibawa oleh polisi dalam keadaan tubuh terluka tembak. Mendengar itu, warga desa beramai-ramai mendatangi pabrik tua milik Yelamanda. Sedangkan di dalam gudang Tiger yang terikat masih mendengarkan Yelamanda dan menerima telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan jika Tiger telah memberikan pesan kepada Perdana Menteri India mengenai perdagangan ilegal dan masih banyak lagi kejahatan yang diberitahukan oleh Tiger, sehingga Perdana Menteri India mengeluarkan perintah untuk menangkap semua orang yang terlibat dengan Yelamanda. Yelamanda yang ketakutan memerintahkan kepada Kalkutaset untuk membunuhnya. Kalkutaset kemudian siap menembakkan senjatanya. Saat itu Tiger menjatuhkan kursinya dan menimpa anak buah polisi. Saat kursi yang Tiger duduki hancur, ia kemudian melepaskan diri. Satu persatu anak buah Kalkutaset dapat dikalahkannya hingga Tiger memperoleh beberapa luka tembak di tubuhnya. Namun Tiger masih terus bertahan hingga akhirnya untuk menyelesaikan pembalasannya. Tiger mencekik Yelamanda dengan borgol yang ada di tangannya hingga meninggal, dan Tiger kemudian pura-pura meninggal untuk mengelabui polisi agar mendekat, sehingga Tiger memiliki kesempatan untuk merebut pistol dan menembak polisi itu hingga meninggal. Warga desa yang datang berhasil membuka pintu. Mereka semua menangis melihat keadaan Tiger. Mani mendekat dan meminta maaf karena kesalahan Tiger menjadi terluka dan Tiger tewas di hadapan Mani. Semua warga merasa kehilangan sosok yang tanpa pamrih selalu menolong mereka. Demikian cerita mengenai Tiger, sang legendaris pencuri bersama teman-temannya mencuri untuk kepentingan warga, bukan untuk diri sendiri. Kekuasaan, harta, haus akan kekuasaan menyebabkan peristiwa saling membunuh sebagai akibat balas dendam yang tiada akhir mengakibatkan mereka semua meregang nyawa. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.